Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang biasa dipertanyakan di kalangan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Ada momen-momen tertentu di dalam perjalanan rohani kita ketika kehadiran Tuhan tidak bisa kita rasakan. Hidup terasa kering kerontang, doa pun terasa hambar, dan muncul pertanyaan, mengapa Tuhan terasa begitu jauh? Mengapa Tuhan diam? Ada beberapa jawaban kemungkinan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Dalam menjalin relasi hubungan dengan Tuhan, kita kadangkala membawa harapan-harapan ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika cara bekerja Tuhan tidak sesuai dengan harapan-harapan kita tersebut, akhirnya kita menjadi putus asa. Kita akan melihat sebuah kisah di dalam Alkitab, kisah Elia. Setelah Elia mengalami kemenangan spektakuler atas ratusan Nabi Baal di dalam 1 Raja-Raja 18, Elia justru mengalami keputusasaan hanya gara-gara diancam oleh Isabel. Alkitab menjelaskan bahkan dia ingin mati. Semua ini dapat terjadi karena apa? Karena harapan yang tidak terpenuhi. Sebelumnya Elia berharap bahwa kemenangan di Gunung Karmel akan mengembalikan semua bangsa Israel kepada Tuhan. Kenyataannya tidak demikian. Elia merasa dirinya tidak lebih baik daripada pendahulunya. Dia bahkan merasa dirinya adalah satu-satunya yang masih menyembah Tuhan. Ketika dia ingin menemui Tuhan, dia berharap akan menemukan Tuhan dalam angin yang besar atau api. Ternyata Tuhan justru menampakkan diri dalam angin yang sepoi-sepoi saja. 1 Raja-Raja 19 ayat 11-13. Nah, harapan yang tidak benar dan tidak digenapi oleh Tuhan seringkali membuat orang kecewa dengan Tuhan. Kadangkala kita kecewa dengan Tuhan, dan akhirnya sehingga kita merasakan bahwa Tuhan terasa begitu jauh. Nah, itu. Poin yang kedua adalah persoalan yang tidak terselesaikan. Salah satu harapan kita sebagai manusia terhadap Tuhan Allah adalah kehidupan yang nyaman. Ketika harapan ini tidak terjadi, kadang kita mulai meragukan Tuhan Allah. Penderitaan kita kadang selalu dibenturkan atau dikontraskan dengan kebaikan Allah. Tidak heran ketika persoalan, permasalahan bertubi-tubi datang seolah-olah tanpa jalan keluar, kita cenderung bertanya-tanya keberadaan dan kebaikan Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, kita akan melihat kisah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipenjara oleh Herodes. Setelah lama berada di dalam penjara, Yohanes Pembaptis ini mulai meragukan, mulai mengalami kebimbangan tentang status Yesus yang sejati. Itu dijelaskan dalam Matius 11 ayat 2-3. Kemudian Yohanes mengutus beberapa muridnya untuk menanyakan langsung kepada Yesus, benar nggak Yesus ini adalah Mesias yang dinantikan? Yohanes berada dalam penjara. Dia tidak tahu sampai kapan dia di penjara. Dia sudah lama berharap bahwa Yesus sebagai Mesias akan menolong, memberikan kelepasan kepadanya dari penjara. Ternyata yang dinantikan tidak kunjung datang, sehingga Yohanes Pembaptis mengalami kekecewaan dan keraguan. Kemudian poin selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Beberapa orang mungkin masih bisa bertahan ya menghadapi pencobaan, tetapi keadaan akan menjadi lebih sulit, sukar kalau penderitaan-penderitaan itu menimbulkan banyak pertanyaan yang seolah-olah tidak ada jawaban. Contoh jelas dalam Alkitab mengenai kisah Ayub. Ada begitu banyak rentetan penderitaan yang datang tidak menggoyahkan imannya. Dia bahkan siap menerima yang buruk dari Tuhan. Yang menjadi pergumulan Ayub adalah pertanyaan teologis yang sukar dijelaskan. Pertanyaan seperti ini, mengapa orang benar mengalami penderitaan? Ayub meyakini sebuah teologi bahwa taat itu sama dengan berkat, tidak taat sama dengan kutuk. Nah, selama ini dia mencoba meyakini, menjalani keyakinan itu, dan hasilnya memang tampak bahwa dia sangat diberkati dengan kekayaan dan keluarga yang besar. Di tengah deretan kesusahan yang menghadang, yang Ayub gumulkan adalah jawaban atau penjelasan. Mengapa sih orang benar dapat mengalami penderitaan yang begitu besar? Apakah kita mencari jawaban merupakan sesuatu yang salah? Tidak selalu salah. Namun kita perlu mengingat keterbatasan kita dalam memahami rencana-rencana Allah. Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang bijaksana, selalu memiliki alasan di balik setiap keputusan dan tindakannya. Hanya Tuhan Allah tidak selalu mengungkapkan alasan-alasan tersebut kepada kita. Tuhan Allah selalu memberi kesempatan kita untuk melatih iman kita. Jadi, mari kita merenungkan ini.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah janjinya. Kalau kita sampai saat ini tidak merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan Allah, kalau kita merasakan bahwa Tuhan terasa begitu jauh, mungkin karena kita salah memahami kehadiran Tuhan. Harapan-harapan kita mungkin keliru. Kita mungkin menanyakan hal-hal yang Tuhan sengaja memang belum bukakan kepada kita sebagai sarana melatih iman kita. Dan kita masih memiliki juga keterbatasan memahami rencana Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah pribadi yang bijaksana dan selalu memberi yang terbaik. Dan kita tahu bahwa segala yang baik dan terbaik berasal dari Allah, disediakan bagi kita. Jadi selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, amin.